Saya sama tinggal dari prodi informatika. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan studi kasus dari praktikum 5 yaitu Monte Carlo Simulation. Nah, pada studi kasus ini adalah analisis proyek pembangunan gedung VT menggunakan Monte Carlo Simulation. Pertama, latar belakang proyek yang dianalisis adalah pembangunan gedung VT 5 lantai yang akan digunakan untuk kegiatan akademik dan penelitian. Gedung ini dirancang memiliki berbagai fasilitas penting, antara lainnya pertama, ruang kelas, kemudian laboratorium komputer, laboratorium elektro, laboratorium mobile, dan laboratorium VR dan AR, serta laboratorium game, ruang dosen, toilet, dan juga ruang serbaguna. Karena proyek ini melibatkan berbagai jenis pekerjaan konstruksi dan instalasi laboratorium berteknologi tinggi, maka terdapat banyak ketidakpastian dalam durasi pengerjaan proyek. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan proyek antara lain: yang pertama, kondisi cuaca yang tidak mendukung proses konstruksi. Yang kedua, keterlambatan pengiriman material teknik khusus. Yang ketiga, perubahan desain laboratorium selama pembangunan dan perbedaan tingkat produktivitas pekerja. Nah, akibat adanya faktor-faktor tersebut, sulit menentukan durasi proyek secara pasti. Oleh karena itu, digunakanlah Monte Carlo Simulation untuk memperkirakan berbagai kemungkinan waktu penyelesaian proyek secara lebih realistis. Nah, setelah latar belakangnya, ada pula konsep Monte Carlo Simulation. Monte Carlo Simulation merupakan metode analisis yang menggunakan simulasi acak dalam jumlah besar untuk memodelkan sistem yang memiliki ketidakpastian. Prinsip kerja metode ini adalah: yang pertama, menentukan rentang kemungkinan nilai suatu variabel. Yang kedua, menghasilkan ribuan nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas dan menganalisis hasil simulasi untuk melihat pola kemungkinan hasil. Dalam proyek ini, pembangunan Genome VT, metode yang digunakan untuk: pertama, memperkirakan durasi total proyek. Yang kedua, menghitung risiko terlambatan. Yang ketiga, menentukan probabilitas proyek selesai sesuai deadline dan mengidentifikasi tahapan proyek yang paling kritis. Semakin banyak jumlah simulasi yang dilakukan, maka hasil analisis akan mendekati kondisi nyata. Selanjutnya adalah model estimasi durasi proyek. Untuk memperkirakan durasi setiap tahapan proyek, digunakan distribusi triangular. Karena distribusi ini umum digunakan dalam perencanaan proyek yang memiliki waktu terbatas, distribusi triangular memiliki 3 parameter utama. Yang pertama itu adalah optimistik atau lambangnya itu O, yaitu waktu tercepat yang mungkin terjadi. Most likely atau M, waktu yang paling realistis terjadi. Ada juga pesimistik, yaitu waktu terlama yang mungkin terjadi. Contoh estimasi durasi proyek Gravity, yaitu seperti yang sudah saya buat di tabel Word ini. Nah, nilai estimasi ini menjadi input utama dalam simulasi Monte Carlo. Kemudian adalah mekanisme simulasi pada program. Program yang dibuat menggunakan Python dan Streamlit untuk menjalankan simulasi Monte Carlo secara interaktif. Proses simulasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama itu, input estimasi durasi. Pengguna akan memasukkan nilai optimistik, most likely, dan juga pesimistik untuk setiap tahapan proyeknya. Nilai ini kemudian digunakan sebagai parameter distribusi triangular. Yang kedua itu, pembangkitan nilai acak. Program menghasilkan nilai acak menggunakan distribusi triangular dengan fungsi berikut, yaitu pada line berikut ini. Nah, pada ini, simpan hasil ke session state agar tidak hilang. Nah, jika jumlah iterasi simulasi adalah 20.000, maka program akan menghasilkan 20.000 kemungkinan durasi proyek yang berbeda. Selanjutnya, perhitungan durasi total proyek, yaitu durasi total proyek dihitung dengan menjumlahkan seluruh tahapan proyek dalam setiap simulasi. Seperti pada line simpan hasil ini. Sini, sini semua dituliskan. Hasil ini akan menghasilkan distribusi kemungkinan durasi proyek secara keseluruhan. Nah, yang kelima itu analisis hasil simulasi. Dari hasil simulasi Monte Carlo tersebut,
dapat dilakukan berbagai analisis terkait proyek pembangunan gedung VT. Pertama, estimasi total waktu proyek. Program menampilkan beberapa indikator utama, yaitu rata-rata durasi proyek, durasi tercepat atau minimum, durasi terlama atau maksimum, dan standar deviasi sebagai indikator risiko. Nilai rata-rata biasanya digunakan sebagai perkiraan durasi proyek yang paling realistis. Sebagai contoh, hasil simulasi dapat menunjukkan bahwa proyek kemungkinan besar selesai dalam sekitar 22 sampai 24 bulan. Nah, yang kedua itu risiko keterlambatan proyek. Risiko keterlambatan dianalisis menggunakan standar deviasi dari hasil simulasi. Konsep variasi risiko ini berasal dari perhitungan variasi statistik. Semakin besar variasi nilai durasi proyek, maka semakin tinggi tingkat ketidakpastian proyek tersebut. Beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan risiko keterlambatan lain. Yang pertama, keterlambatan material teknis dan kendala pada kendala struktur, perubahan desain laboratorium, dan produktivitas pekerja yang tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi tahapan paling kritis. Program menggunakan tornado chart untuk menunjukkan tahapan proyek yang paling mempengaruhi durasi total proyek. Tahapan dengan variasi durasi terbesar dianggap sebagai tahapan paling kritis karena memiliki pengaruh besar terhadap keseluruhan durasi proyek. Pada proyek konstruksi seperti ini, tahapan yang biasanya paling kritis adalah pekerjaan struktur gedung, pengadaan material teknis khusus, instalasi sistem listrik, dan yang lebih. Jika salah satu tahapan ini mengalami keterlambatan, maka durasi proyek secara keseluruhan juga akan bertambah. Yang keempat itu, probabilitas penyelesaian proyek berdasarkan deadline. Simulasi juga digunakan untuk menghitung kemungkinan proyek selesai sebelum deadline tertentu. Contoh skenario deadline-nya adalah deadline interpretasi. 16 bulan kemungkinan sangat kecil, 20 bulan kemungkinan sedang, 24 kemungkinan bulan yang tinggi. Probabilitas dihitung dari persentase simulasi yang selesai sebelum waktu tersebut. Dengan analisis ini, manajer proyek dapat menentukan deadline yang lebih realistis dan aman. Yang kelima itu, pengaruh penambahan resource. Monte Carlo Simulation juga dapat digunakan untuk menganalisis dampak penambahan sumber daya proyek seperti yang pertama, penambahan pekerja konstruksi, yang kedua, penggunaan alat berat tambahan, yang ketiga, penambahan insinyur proyek. Jika resource ditambah, maka durasi beberapa tahapan proyek dapat dipersingkat. Estimasi durasi pada tahapan tersebut dapat diubah pada program. Kemudian, simulasi dijalankan kembali untuk melihat perubahan durasi total proyek. Hal ini membantu manajer proyek dalam menentukan strategi percepatan proyek atau project acceleration. Yang keenam itu interpretasi hasil simulasi Monte Carlo. Berdasarkan simulasi Monte Carlo yang dijalankan sebanyak 20.000 kali, iterasi dapat diperoleh gambaran mengenai kemungkinan durasi proyek pembangunan gedung VT. Hasil simulasi menunjukkan bahwa durasi proyek tidak hanya memiliki satu nilai tetap, tetapi berada dalam suatu rentang waktu tertentu. Secara umum, proyek diperkirakan memiliki durasi rata-rata sekitar 22-24 bulan dengan variasi tertentu. Akibat berbagai faktor ketidakpastian seperti kondisi cuaca, keterlambatan material, serta perubahan desain laboratorium. Analisis probabilitas juga menunjukkan bahwa target penyelesaian 24 bulan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan target yang lebih agresif seperti 16 bulan ataupun 20 bulan. Selain itu, analisis sensitivitas melalui tornado chart menunjukkan bahwa beberapa tahapan proyek seperti pekerjaan struktur dan pengadaan material teknis memiliki pengaruh paling besar terhadap durasi proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan yang lebih ketat pada tahapan tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko keterlambatan proyek. Kalau kita jalankan program ini dalam seminggu, hasilnya akan seperti ini.
sudah tersedia sidebar pada Streamlit ini. Nah, kalau kita jalankan simulasinya, akan muncul chart-chart. Nah, kesimpulan dari program ini ya, Monte Carlo simulasi merupakan metode yang efektif untuk menganalisis proyek konstruksi yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Dengan menggunakan metode ini, proyek pembangunan gedung VT dapat dianalisis secara lebih komprehensif sehingga diperoleh informasi penting seperti estimasi durasi proyek yang lebih realistis, tingkat risiko keterlibatan proyek, tahapan proyek yang paling kritis, probabilitas proyek selesai sesuai tepat waktu, dampak penambahan resource terhadap kecepatan proyek. Dashboard berbasis Python dan Streamlit yang dibuat memungkinkan pengguna menjalankan simulasi secara interaktif. Nah, mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.